Rabu 26 Agustus, sejumlah titik api muncul di Jalan Yosudarso 18, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Api menyebar membawa partikel api ke titik lahan gambut lainnya. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 4 kendaraan pengendalian kebakaran hutan. Selain kendala angin, sulitnya akses di lokasi gambut serta sumber air yang kian mengering membuat proses pemadaman terhambat. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah per 25 Agustus 2026, total titik hotspot di Kalimantan Tengah mencapai 2.110 titik dengan luas area terbakar mencapai 121,23 hektar dari 55 kejadian karhutla. Kota Palangkaraya sendiri mencatatkan 272 titik hotspot dengan 4 kejadian kebakaran lahan. Sementara wilayah Kota Waringin Timur menjadi yang terbanyak dengan 542 titik hotspot. Kabut asap kebakaran lahan dan hutan mulai berdampak bagi kesehatan masyarakat di Pekanbaru Riau. Salah satu warga di Kecamatan Sialang Munggu mengaku mulai mengeluh bahwa sang anak mengalami sesak napas dan susah tidur sejak terpapar asap. Bersama dengan pasien lainnya yang hendak ke salah satu puskesmas, namun puskesmas tersebut tutup. Sesak. Oh, sesak napas ya? Udah berapa hari? Udah 2 hari nih. Udah 2 hari? Ya. Gara-gara kabut asapnya? Iya. Ya. Tak tahu tadi pikir mati buka. Apa karena ini tanggal merah? Nah, itu dia nggak tahu. Biasanya kan nggak pengaruh kan kalau untuk layanan rumah sakit kan nggak ada pengaruh ya kalau tanggal merah. Tapi saya nggak tahu lah ya. Pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau warga untuk tidak keluar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sejumlah sekolah di tingkat SD dan SMP pun memperpanjang libur sekolah dan meminta siswa tetap belajar daring di rumah. Anak-anak hanya tidak belajar di sekolah tapi tetap belajar di rumah. Dan memang kita harapkan pada orang tua untuk mengawal anaknya. Nanti guru-guru kan kita tugasin untuk membuat tugas untuk anak-anak untuk bisa belajar dari rumah. Dan orang tua diminta untuk menjaga anaknya untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Sementara itu, Kementerian Keuangan memastikan kesiapan dana darurat untuk menanggulangi karhutla di Kalimantan. Penyaluran anggaran akan dilakukan secara fleksibel melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Berarti bebas berapapun angkanya itu, asal BNPB bakal dicairkan? Iya, asal jangan di markup aja, ya. Siap. Kalau untuk bencana kan approach-nya beda dengan untuk belanja biasa. Bencana kan menyangkut hajat hidup orang banyak betulan, mengancam kehidupan mereka. Jadi kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain gitu. Polda Sumatera Selatan hingga Agustus 2026 telah menetapkan 20 orang tersangka kasus karhutla. Kepolisian daerah Jambi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam 8 perkara karhutla yang ditangani sepanjang 2026. Selain tersangka individu, terdapat 3 perusahaan yang diproses pidana perkara karhutla yang ditangani tim Gakum Kementerian Kehutanan. Tim Liputan CNN Indonesia. Mengganggu nggak? Mengganggunya gimana? Di napasan. Napasan ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker sekarang menggunakan masker ya. Sesak. Oh, sesak napas ya? Udah berapa hari? Udah 2 hari nih. Udah 2 hari? Ya. Gara-gara kabut asapnya? Iya. Mengganggu seperti apa, Bu? Dia mengganggu lah, bisa sesak napas, anaknya bisa batuk. Mata pedih dah, Bu? Ya matanya pedih lah, Pak. Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat,
berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Jadi saya besar hati, saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam. Seperti agenda tahunan, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus berulang. Dan warga lagi-lagi harus menanggung dampaknya di berbagai sendi kehidupan. Sekolah terganggu, kesehatan terancam, ekonomi pun ikut goyah. Mengapa karhutlah terus berulang? Dan penanganannya seolah hanya datang setelah api berkobar. Ketika api kembali membara, siapa yang harus bertanggung jawab? Kita akan bahas malam ini. Kami undang yang pertama, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Bang Hariko, selamat malam. Assalamualaikum. Datanya lengkap nih Bang. Datanya lengkap. Silakan Bang Hariko. Dan kami undang anggota Komisi 4 DPR RI, Rina Sada. Mbak Rina, selamat malam. Selamat datang di Head to Head. Apa kabar Mbak? Baik, silakan Mbak Rina. Kemudian kami undang Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi, Uli Artasiagian. Selamat malam, Mbak Uli. Terima kasih sudah hadir, silakan. Dan saya undang Lektor Kepala Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB University, Erianto Indra Putra. Selamat malam, Pak Indra. Selamat datang. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik, silakan. Ya. Dan terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah. Dan sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan menyapa salah satu warga yang saat ini terdampak karhutla. Sudah bergabung bersama kami Arif Dana Sumitra. Bang Arif, selamat malam. Selamat malam Mbak Elvira. Apa kabar Bang Arif? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Alhamdulillah. Bang Arif ini adalah salah satu warga yang terdampak yang berada di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Sudah berapa lama tinggal di Barito Utara ini, Bang Arif? Saya kalau tinggal di Barito Utara sudah hampir 45 tahun, Mbak. Hampir 45 tahun. Betul. Sepanjang 45 tahun, berapa tahun Anda merasakan kabut asap di sana? Untuk persisnya saya lupa, Mbak. Namun hampir di setiap musim kemarau, kabut asap ini selalu muncul dan kami rasakan di Kalimantan, Mbak. Kalau untuk hari ini seperti apa di sana? Untuk kondisi hari ini, Mbak, yang kami rasakan artinya bukan sekedar hanya asap yang lewat dan bisa kami lihat sebentar kemudian hilang. Namun sangat kami rasakan dampaknya dari sisi kesehatan juga, Mbak. Kami mengundang Bang Arif, mewakili masyarakat di sana setidaknya suaranya begitu ya. Karena kami mendapatkan informasi kabut asap ini berdampak kesehatan luar biasa, termasuk terhadap istri Anda beberapa tahun lalu yang akhirnya harus melahirkan bayi prematur akibat kabut asap. Ceritanya seperti apa saat itu? Betul, Mbak. Tepatnya di tahun 2023 kemarin, kondisi istri memang sedang hamil di usia kehamilan 8 bulan. Saat itu kondisi di Kalimantan berkabut. Nah, di tengah kabut itu akhirnya karena istri saya ini tergolong sensitif terhadap pencemaran udara, jadi termasuk orang yang rentan terhadap udara yang buruk. Akhirnya kondisi hamil kemarin sempat dilarikan ke IGD dan dilakukan upaya sesar, Mbak, karena mengingat pertimbangan keselamatan ibu dan bayi. Demikian, Mbak. Saat itu kondisi ibu dan bayi bisa digambarkan? Istri saat itu pasca melahirkan sempat
hari, Mbak. Dan bayi Anda? Karena memang bayi alhamdulillah dapat ditolong oleh tim medis di rumah sakit di Moratewe. Hanya saja istri yang memang sempat 2 hari, Mbak. Karena basicnya istri memang ada agak rentan dengan pencemaran udara itu tadi, Mbak. Jadi begitu asap, saya mungkin masih tahan. Istri yang memang sensitif, akhirnya paru-parunya kena, Mbak. Akhirnya koma kemarin sampai 2 hari. Baik. Kami bersimpati apa yang terjadi terhadap Bang Arief dan keluarga. Tapi tahun ini kita melihat kabut asap kembali datang, cukup pekat di beberapa titik, upaya penanggulangan terus dilakukan. Tapi mewakili masyarakat di sana, apa yang saat ini Anda harapkan, Anda ingin sampaikan kepada pemerintah? Tentu sebelumnya sebelum saya menyampaikan harapan saya, tidak lupa saya sampaikan terima kasih dulu, Mbak, kepada pemerintah daerah dan tim yang telah bekerja di lapangan berjibaku. Tentu kesehatan dan keselamatan mereka juga dipertaruhkan. Kalau boleh kami sampaikan saran dan harapan, kami berharap api jangan sampai nyala dulu lah, Mbak. Artinya upaya mitigasi dan pencegahan harus saran saya dievaluasi lagi, sehingga mengingat ini kan bencana atau musibah yang berulang hampir di setiap musim kemarau. Harapannya yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya bisa dijadikan bahan untuk evaluasi guna memitigasi resiko yang mungkin timbul ke depan, Mbak. Demikian. Baik, Bang Arief, terima kasih sekali lagi sudah berbagi cerita bersama kami. Kita harapkan memang upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder lainnya bisa dilakukan secara tuntas dan semua titik gitu ya, tidak hanya di Kalimantan tapi di beberapa provinsi lainnya titik api bisa kemudian dipadamkan. Bang Arief, terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Saya langsung ke Bang Hariko. Ada harapan dari masyarakat kalau bisa jangan ada titik api lagi sehingga kabut asap tidak mengepung warga. Kita berbicara mengenai apa yang terjadi saat ini. Ini adalah salah kelola atau mitigasi yang memang kurang cepat atau seperti apa, Bang Hariko? Ya, pertama terima kasih kepada CNN yang sudah menyampaikan kesaksian dari Mas Arief Dana Saputra. Salam hormat untuk Mas Arief dan istri dan seluruh keluarga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Arief dan istri, meskipun itu terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan bukan hanya Mas Arief, tapi anak-anak sekolah dasar juga terdampak dari kabut asap ini. Pemerintah tidak hanya hadir ketika ada kebakaran, tapi sudah bekerja sejak setahun sebelumnya. Jadi pada bulan Agustus tahun 2025 itu, setahun yang lalu, Menteri Lingkungan Hidup sudah mengadakan berbagai konsolidasi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kemudian pada bulan Januari 2025 ini juga sudah diadakan siaga kebakaran hutan dan lahan di beberapa kota, bahkan di Kubu Raya itu sampai hampir 1 tahun siaganya. Kemudian modifikasi cuaca juga sudah dilakukan. Kemudian infrastruktur seperti sekat kanal, embung, sumur bor sudah diupayakan. Kemudian ibu dan bapak kita dari TNI, Polri, kemudian Manggala Agni, masyarakat siaga api juga sudah bersiaga. Kami mohon maaf sebelumnya tidak ada maksud untuk membandingkan data kebakaran hutan dan lahan. Namun sekali lagi berkat kerjasama semua pihak, ini bukan pencapaian dari pemerintah semata, tetapi kerja seluruh masyarakat, pengawasan dari DPR, dari Walhi, dari akademisi. Kalau kita melihat datanya per hari ini, itu kebakaran hutan dan lahan itu untuk sementara ini itu 204 hektar. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2015 itu lebih kurang 2,6 juta hektar. Kalau kita lihat di tahun 2019 itu 1,6 juta hektar.
Di tahun 2023 itu sekitar 1,1 juta hektar. Nah sekarang kita di angka 204 ribu hektar. Kita tidak sama sekali tidak happy dengan angka ini. Kita ya seperti terima kasih sekali lagi sama CNN yang sudah menghadirkan. Lebih banyak yang dihadirkan oleh CNN, lebih bagus kesaksian-kesaksian dari masyarakat. Karena fakta di lapangan juga sebagian yang membakar itu juga bagian dari saudara-saudara kita, biar kita sama-sama menyadari. Kami tidak merasa dikritik oleh CNN dengan kehadiran Pak Arief, justru kami sangat berterima kasih. Sekali lagi kami sampaikan, maksud kami menyampaikan data ini karena angka 204 ribu hektar ini sangat mungkin akan bertambah, Bu. Oleh karena itu Presiden kita, pemerintah sudah untuk semua, awalnya itu 52 pesawat, ada 30 pesawat yang beroperasi di Kalimantan, kemudian 20 pesawat yang beroperasi di Sumatera, ditambah lagi sekarang dengan 17 pesawat untuk mendukung di wilayah Kalimantan, kemudian ditambah lagi dengan puluhan helikopter, kemudian Presiden juga sudah hadir ke Kalimantan Tengah, ke Kalimantan Barat, kemudian ke Riau, kemudian juga ke Sumatera Selatan. Intinya Mbak Elvira tidak ada yang kebal aturan. Ini bukan perkataan tapi sudah terbukti. Jadi untuk teman-teman mahasiswa dan masyarakat ketahui, ketika terjadi musibah banjir di Aceh, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat, itu setelah banjir dan longsor itu 28 perusahaan itu dicabut izinnya karena melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan hutan. Sekarang juga 72 orang sudah menjadi tersangka. Kemudian di Kalimantan itu 6 perusahaan sudah diberikan sanksi, 1 perusahaan itu dibekukan izinnya. Dan kami sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Ada nomor call centernya di kami itu 0813 135.000. Kemudian bisa juga dicek kinerja-kinerja pemerintah itu di website. Saya lupa ini nama websitenya ini. Ya nama websitenya itu Sipongi Gakum Kehutanan. Oke, karena menyebutkan Sipongi, kami sambil menampilkan data per sore tadi bagaimana titik api hotspot begitu ya di wilayah Indonesia. Mungkin produser bisa menampilkan di plasma. Tapi Bang Hariko, pertanyaan saya selanjutnya, mitigasi sudah dilakukan, tapi kita melihat kenyataannya di lapangan seperti ini saat ini. Kita apresiasi luar biasa bagaimana Presiden turun ke lapangan, memimpin langsung operasi ini. Tapi apakah pendekatan hukum ketika sudah terbakar, baru kemudian ditindak, itu menjadi salah satu solusi? Ya, pertama penegakan hukum itu harus dilakukan dengan setegas-tegasnya karena ini kan kejahatan lingkungan kalau memang terbukti gitu. Jadi kalau kita lihat dari berbagai rapat yang dilakukan oleh Presiden bersama beberapa Kapolda, itu sangat terlihat di situ Presiden ingin tahu siapa aktor intelektual di balik semua ini. Silakan teman-teman menonton di YouTube Sekretariat Presiden. Begitu Pak Kapolda di Riau itu menjelaskan lapor Pak Presiden, kejadiannya begini-begini, kan langsung diinterupsi sama Pak Presiden. Kemudian ditanyakan apakah ada keterlibatan korporasi di balik itu. Kemudian dijelaskan waktu itu di tahun 2025 ada 3 orang yang ditangkap. Kemudian Presiden langsung menyampaikan itu yang 3 orang itu bawa ke Jakarta. Nanti kita akan periksa lebih mendalam. Kemudian Badan Intelijen Negara, BIN, tolong ikut bantu menyelidiki ini. Presiden sama sekali tidak membenci korporasi, tidak membenci perusahaan. Ini bukan urusan personal, tidak ada urusan anti ini, anti ini. Tapi ini lebih kepada yang tidak disukai itu adalah perilaku merusak lingkungannya, serakah nomiknya. Jadi Presiden ingin melindungi termasuk seperti yang dialami oleh Pak Arief tadi kan sangat berbahaya. Oke, baik. Mbak Uli, penegakan hukum gitu ya, pendekatannya sudah dilakukan seperti itu. Saya rasa setiap tahun itu selalu dilakukan. Tapi kenapa kemudian ini Karhutla masih terus berulang? Iya, karena problem strukturalnya nggak dijawab, Mbak. Jadi kalau kita tarik paling dekat aja waktu 2015 ya, waktu itu kan juga kebakaran tanah dan lahan yang sangat besar 2015. Dan kami sudah bilang bahwa
ada banyak titik api dengan kriteria high, tinggi, dan juga ditemukan di lapangan itu terbakar perusahaannya. Bahkan ada beberapa perusahaan juga yang sudah digugat ya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi sampai sekarang kami temukan perusahaan-perusahaan itu juga masih terbakar. Gitu. Ada setidaknya kami menyorot ada 2 perusahaan. Satu itu di Kalimantan Tengah, AUS ya, PT Masih AUS. terbakar atau membakar? Itu kan persoalan terbakar atau membakar itu kita bisa lihat ya, peraturan undang-undang PPLH ya 32/2009 dia nggak penting sebenarnya dibakar atau terbakar. Selama kemudian udaranya itu melampaui ambang batas baku mutu, maka itu bisa ditindak. Makanya kita mengenal asas strike liability di dalam itu gitu. Dan di perusahaan yang tadi yang saya sebutkan AUS itu pengadilan memakai pendekatan itu di dalam memutus dan diputus bersalah. Inkrah tahun 2022 ada ratusan miliar yang harus dibayar untuk pemulihan lingkungan. Setahu kami ini belum dibayar. Jadi ada banyak sebenarnya putusan yang eksekusional tapi belum dibayar untuk pemulihan lingkungan. Dan tahun ini terbakar lagi. Ada 30-an titik api kami temukan. Di Palembang juga begitu, 2 kali malah diputus bersalah, lalu kemudian tahun ini kami lihat terbakar lagi gitu. Nah dari sana sebenarnya kita melihat bahwa ada problem-problem yang sebenarnya itu harus dijawab secara struktural. Mbak, satu, kita tahu bahwa Karhutla sejak 2015 sampai 2026 itu episentrumnya ada di ekosistem gambut. Kalau kita ngelihat data ya KLHK atau Kementerian Kehutanan sekarang, hampir 80% gambut kita itu dalam kondisi rusak. Kerusakan gambut itu ketika kita cek lagi di datanya Walhi ada 900-an perusahaan yang beroperasi di ekosistem gambut dan hutan. Gitu. Sejak awal kami bilang kalau kemudian ini tidak ditanganin problemnya, perusahaannya tidak dievaluasi, gambutnya tidak dipulihkan dengan menagih pertanggungjawaban korporasi dan memastikan dia menjalankan kriteria-kriteria atau kewajiban yang diatur oleh negara melalui undang-undang, maka problem kebakaran hutan dan lahan itu nggak akan pernah selesai. Jadi sebenarnya secara sederhana kebakaran hutan dan lahan ini adalah pertemuan 2 kondisi, Mbak. Satu itu adalah gagalnya tata kelola ekosistem gambut kita, dalam hal ini ekosistem esensial. Kenapa? Karena ekosistem gambut yang harusnya itu diproteksi, harus lebih hati-hati, justru diobral untuk izin, ya kan? Perusahaan sawit membangun kanal besar, PBPH juga membangun kanal besar, akhirnya gambutnya kering dan rusak sehingga mudah terbakar. Kedua adalah kegagalan tata kelola perizinan kita, gitu. Tadi dilihat ada banyak perusahaan yang berulang terbakar, bahkan diputus bersalah melalui pengadilan, tapi masih terbakar lagi, tetapi tidak ada proses penegakan hukum yang kuat. Nah, penegakan hukum yang kuat di sini sebenarnya harus dimaknai bukan pada saat kebakaran atau apinya terlihat, tetapi sebelumnya, Mbak. Karena proses evaluasi ini kan harusnya dilakukan terhadap semua perusahaan, bisa dimulai dari perusahaan yang beroperasi di ekosistem gambut, gitu. Nah, selain itu juga penegakan hukum ini harus didekatin dengan perspektif atau pilihan politik untuk memulihkan, gitu. Kalau tadi sempat dibahas ya 28 izin yang dicabut pasca bencana Sumatera kemarin gitu, dan kami melihat gitu ya kan, mungkin teman-teman dan semua di sini bisa ngecek ada beberapa izin yang dipulihkan ya kan, izin tambang misalnya di Sumatera Utara dicabut tapi kemudian dipulihkan lagi atau bisa dioperasionalkan lagi oleh perusahaannya, atau kemudian izin-izin yang dicabut beberapa itu dikasih ke Danantara untuk kemudian dioperasionalkan lagi tuh oleh BUMN. Kalau pakai apa yang ingin Anda sampaikan? Artinya saya bilang begini, penegakan hukum, pencabutan izin saja itu tidak cukup. Dia harus diikutin dengan penagihan tanggung jawab korporasi untuk memulihkan ekosistem tersebut dan kemudian memulihkan hak rakyat yang ada di sana. Baik. Saya ke Anda sekarang, Mbak Rina. Fungsi pengawasannya seperti apa? Karena temuan Walhi ternyata kan memang banyak begitu. Soal perizinan ini yang menjadi salah satu permasalahan juga. Ya, untuk itu kami di Komisi 4 tentu terus menyoroti apa yang menjadi langkah-langkah kementerian ya, untuk yang pertama untuk program kehutanan, yang kedua untuk Karhutla. Di sini saya tidak akan mengatakan bahwa misalnya dari sisi pengawasan anggaran kecil atau besar, tetapi kami terus menyoroti bagaimana dari sisi belanja anggarannya. Makanya untuk itu tindakan preventif harus dari jauh-jauh hari. Karena apa? Karena kan BMKG selalu memperingati itu sudah jauh-jauh hari, Mbak, gitu. Tidak hari ini saja gitu untuk El Nino ya.
Tetapi apakah tindakan preventifnya sudah dijalankan begitu? Karena yang kita lihat kondisinya terus berulang, ya meskipun tadi disampaikan juga data, misalnya 2015 itu sudah ada 2,6 juta, terus 2023 1,6 juta dan 2023 ada sekitar 1,1 juta ya kan. Untuk sekarang ini masih ongoing, ya kita tidak bisa menyimpulkan untuk berapa jumlah titiknya. Hanya saja kalau dari sisi instrumen sekarang itu saya bisa katakan itu lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Sudah ada misalnya OMC, operasi modifikasi cuaca, sudah ada pemantauan melalui hotspot langsung, terus juga dari BMKG, terus ada Manggala Agni. Hanya saja kok masih saja terjadi begitu, berarti kan di sini bukan dari early warningnya, tetapi ada gap antara early warning dan early actionnya seperti apa. Tetapi kalau saya melihat sekarang pemerintah sudah turun langsung, bahkan Pak Presiden pun ya sudah turun langsung melihat kondisi di lapangan, dan ini menjadi catatan juga bagi kami di Komisi 4 bahwa biaya untuk penanggulangan itu ternyata lebih besar daripada investasi untuk pencegahan. Ini menjadi masukan bagi kami nanti kepada kementerian supaya hal ini tidak berulang lagi. Dengan semua instrumen yang ada sekarang mestinya outputnya itu lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini bahwa dari kami, tentunya dari DPR terus memantau. Dari awal ada peringatan dari BMKG untuk El Nino, kami selalu mengatakan kepada kementerian bahwa harus disiapkan antisipasinya seperti apa. Terus alokasi untuk anggaran pencegahan itu harus mulai disiapkan begitu, supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Karena kalau saya lihat ya, misalnya waterbombing aja anggarannya bisa lebih besar, itu 1,5 triliun mungkin untuk 3 bulan, sedangkan anggaran untuk kementerian aja tidak mencapai segitu untuk pencegahan. Oke, waterbombing operasi modifikasi cuaca 1,5 triliun untuk 3 bulan. 3 bulan. Nah, dan tentunya ya terkait pengelolaan harus mulai ditentukan status lahannya seperti apa. Karena ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, ini tanggung jawab semuanya. Ya baik itu pemerintah, ya misalnya eksekutif, terus kami di DPR, juga pengelolanya. Jadi status lahannya seperti apa, HGUK, PBPHK, ataukah misalnya lahan masyarakat seperti apa. Karena masing-masing pengelola juga bertanggung jawab terhadap pencegahan. Gitu. Bukan hanya setelah kejadian, tetapi dari pencegahan. Apakah mereka sudah mempunyai instrumennya, manpowernya, perlengkapannya sudah canggihkah untuk mencegah itu. Karena tadi dari Walhi mengatakan bahwa gambut, mayoritas itu gambut. Gambut itu sangat mudah terbakar gitu. Apalagi sekarang dengan kondisi yang luar biasa, kita bisa katakan ekstrim, El Nino gitu kan. Sekarang kan suhunya bahkan sudah ada kenaikan kurang lebih 2,9 derajat Celcius menurut BMKG, dan kita semua bisa merasakan lah. Di sini juga merasa panas terus kan. Di Jakarta juga sudah mulai terasa. Jadi memang ini pencegahannya, mitigasinya harus diutamakan, tidak hanya pemerintah tetapi juga pengelolanya gitu. Sehingga ketika memang ada di sana sudah ada pelanggaran gitu, itu bisa langsung diberikan hukuman sesuai dengan hasil investigasinya. Dan kami juga merespon terkait status lahan yang tadi disampaikan, banyak sekali ya yang memang ada pelanggaran-pelanggaran, bahkan tadi sudah ada beberapa perusahaan yang memang sudah diberikan sanksi. Nah, tinggal bagaimana status pengembalian lahannya, karena itu sudah terbakar, ya kan? Bagaimana untuk merevitalisasi lingkungan itu. Terus juga saya menyoroti juga terkait tadi early action, ya. Kita melihat hotspot begitu banyak ya. Ketika misalnya kami melakukan RDP dengan Kemenhub menampilkan hotspot gitu kan. Nah, di situ sudah harus mulai ground checking, karena kalau dilihat hotspot itu datanya thermal ya kan, untuk panas saja gitu. Jadi untuk misalnya statusnya apakah sudah emergency, udah harus jalan, jangan sampai ketika kebakaran melanda jadi seolah-olah panik gitu kan. Oke, baik. Kita juga bertanya begitu ya, mengapa kemudian gambut ini menjadi salah satu hal yang saya tidak ingin mengatakan masalah, tapi memang ketika terbakar penanganannya berbeda. Pak Indra nanti bisa menjelaskan. Usai jeda, tetap bersama kami di Hati Viral.